Saya ucapkan selamat datang dan selamat pagi kepada rekan-rekan semuanya dalam acara webinar dengan tema Memahami Kesetaraan Gender demi mencegah kekerasan seksual di lingkungan perkuliahan, yang diadakan oleh mahasiswa KKN kelompok 98 UIN Wali Songo Semarang. Apa kabar nih rekan-rekan semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua. Dan untuk itu tetap jaga kesehatan dan stay safe semuanya. Ya, langsung saja masuk ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh rekan Andra. Kepada rekan Andra, saya persilahkan. Terima kasih kepada rekan Andra. Untuk webinar pada hari ini, temanya sudah saya sebutkan tadi ya rekan-rekan semuanya, yaitu tentang pentingnya memahami kesetaraan gender demi mencegah kekerasan seksual di lingkungan perkuliahan. Nah, saya lihat ini partisipasinya sudah lumayan ya. Kenapa sih kita mengangkat tema tadi? Karena maksud dan tujuan kita itu agar mahasiswa itu memahami apa itu kesetaraan gender dan demi mencegah kekerasan seksual, karena dengan kita mengetahui kesetaraan gender itu mungkin menjadi salah satu pencegahan kekerasan seksual yang semakin menjadi-jadi ya. Biasanya ini cewek-cewek itu harus lebih waspada, tapi cowok-cowok juga harus waspada juga. Nah, dengan pembicara hebat kita nanti ada Kak Dewi Afifah yang akan membersamai acara kita pada hari ini. Untuk rekan-rekan semuanya, nanti dimohon bisa mengaktifkan kameranya ya, biar lebih rame gitu. Sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ningrum, biasa dipanggil Arum. Saya akan membersamai acara webinar kita pada pagi hari. Baik, supaya acara kita lancar hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya ya, sambutan yang akan disampaikan oleh koor kelompok 98 yaitu Imanur Wahyuningsih kepada rekan Emma. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, terima kasih untuk rekan Arum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hamdan Hussein Batubara MPDI selaku dosen pembimbing lapangan mahasiswa KKN UIN Warisongo kelompok 97 dan 98. Yang kami hormati kakak kami Mbak Dewi Afifah selaku narasumber ini. Yang kami hormati rekan-rekan panitia mahasiswa KKN UIN Warisongo kelompok 98 serta para hadirin webinar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita berdoa Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar virtual ini tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia pada kesempatan kali ini saya mewakili Bapak Hamdan meminta maaf yang sebesar-besarnya karena beliau tidak dapat hadir pada webinar kali ini dikarenakan sedang ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Saya selaku koordinator dari kelompok 98 mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para hadirin yang sudah berkenan hadir pada acara webinar ini. Yang mana acara hari ini adalah acara webinar tentang kesetaraan gender dengan tema pentingnya memahami kesetaraan gender demi mencegah kekerasan seksual di lingkungan perkuliahan. Nah, acara ini bertujuan untuk lebih memahami dan mendalami apa itu kesetaraan gender dan bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses berkat bantuan dari berbagai pihak, maka izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hamdan yang sudah membimbing kami selama melaksanakan kegiatan KKN sehingga KKN kami berjalan dengan lancar. Dan hari ini alhamdulillah dapat melaksanakan webinar kali ini. Kemudian juga mengucapkan terima kasih kepada Kakak Dewi Afifah yang sudah mau membagikan ilmunya kepada kita yang ada di sini. Dan tak lupa juga saya terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan panitia mahasiswa KKN UIN Warisongo kelompok 9 karena sudah meluangkan waktunya, tenaga, dan pikirannya sehingga webinar kali ini dapat berjalan dengan lancar. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah berpartisipasi dalam webinar kali ini. Nah, seperti yang sudah rekan-rekan ketahui ya, bahwasanya pada zaman sekarang ini, di zaman yang sudah canggih, masih sering terjadi adanya kekerasan dan pelecehan seksual di masyarakat, terutama di lingkungan baru-baru ini itu terjadi kasus yang dilecehkan dosennya sendiri. Nah, ini tentu adalah sesuatu yang sangat miris dan memprihatinkan ya. Apalagi itu di area kampus gitu. Nah, maka dari itu kami dari kesetaraan gender itu sangat penting dipahami. Nah, untuk itu kami mohon dengan sangat nanti ketika narasumber menjelaskan, teman-teman bisa mendengarkan dan memperhatikan dengan baik apa yang dijelaskan oleh Mbak Dewi Afifah nanti. Rekan-rekan semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
dapat saya sampaikan. Saya mewakili dari teman-teman, mohon maaf apabila dalam menyelenggarakan webinar kali ini masih banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang sebelumnya. Yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti webinar pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Emma atas sambutannya. Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu acara inti webinar dengan narasumber yang sudah tadi saya beritahu di awal. Dan webinar kali ini akan dipandu oleh rekan Norma Anissa Cahyani yang biasanya dipanggil rekan Nisa. Untuk rekan Nisa sudah bergabung ya? Sudah, rekan Arum. Ya, kita sapa dulu nih rekan Nisa. Rekan Nisa apa kabar? Halo, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Nah, untuk rekan-rekan semuanya, nanti diharapkan pada waktu sesi tanya-jawab bisa bertanya kepada narasumber. Apabila dipandu oleh moderator, bisa bertanya di kolom chat. Dan mengingatkan nanti untuk jangan lupa absen sebagai syarat mendapatkan sertifikat webinar pada hari ini dan jangan lupa untuk tetap on cam. Nah, kita tunggu apa lagi nih ya rekan-rekan semuanya, kita langsung saja kepada rekan Nisa, saya persilahkan untuk memandu acara webinar hari ini. Baik, ini rekan Arum. Oke, sebelumnya saya sapa terlebih dahulu sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo Kak. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Mbak Nisa. Saya ulangi, mohon maaf. Saya sapa terlebih dahulu. Rekan-rekan di sini semua kabarnya baik-baik saja, selalu dilindungi dan dikuatkan dalam segala hal, terutama di masa sulit pandemi seperti saat ini. Oke, sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Norma Anissa Cahyani, biasa dipanggil Anissa. Di sini saya selaku moderator akan menemani rekan-rekan semua dalam mengikuti acara webinar pada hari ini. Baik, webinar kali ini temanya sangat menarik.
Nah, webinar kali ini akan membahas mengenai pentingnya memahami kesetaraan gender demi mencegah kekerasan seksual di lingkungan perkuliahan. Kekerasan seksual dan kesetaraan gender adalah dua hal yang masih terus diperbincangkan dari dulu sampai sekarang. Apalagi perjuangan mencegah kekerasan seksual itu sebenarnya terus dilakukan oleh berbagai pihak dan di berbagai macam bidang, termasuk dalam edukasi kesetaraan gender, yang dianggap sebagai fondasi dalam mencegah pelecehan seksual. Nah, untuk itu, kepada rekan-rekan sekalian, silahkan untuk memperhatikan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Kemudian, ketika materi telah selesai disampaikan, nanti akan dibuka untuk sesi tanya-jawab. Jadi rekan-rekan sekalian boleh menyampaikan pertanyaannya baik secara langsung nanti dengan open mic terlebih dahulu atau bisa juga dengan menuliskan pertanyaannya dan mengirim di kolom di room chat ya. Kemudian nanti akan saya bacakan untuk dijawab oleh narasumber kita. Baik, langsung saja kita mulai acaranya. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada hari ini. Oke, narasumber kita pada hari ini beliau bernama Dewi Afifah Esos. Beliau merupakan kelahiran dari Mojokerto 28 Januari. Pendidikan beliau ada di SD Mojosari, lulus tahun 2012. MTS Akselerasi Amatul Ummah lulus 2014 dan MA Akselerasi Amatul Ummah lulus 2016 dan yang terakhir ada S1 dari UIN Wali Songo Semarang. Kemudian ada pengalaman dari event-event yang sudah dilalui, ada sebagai moderator PAG Kopma UIN Wali Songo pada tahun 2019, pemateri diskusi gender UKM Aniswa UIN Wali Songo pada tahun 2020, pemateri pelatihan penulisan makalah dan akses jurnal online HMJM HU UIN Wali Songo Semarang tahun 2020, kemudian sebagai moderator seminar nasional HMJ PAUD UIN Wali Songo pada tahun 2020, kemudian sebagai pemateri diskusi gender UKM Fosia UIN Wali Songo pada tahun 2020, sebagai pemateri talk show BEM UKM Universitas Bangka Belitung tahun 2020, dan sebagai pemateri diskusi mahasiswa HM Sejarah Undip pada tahun 2020. Kemudian ada pengalaman organisasi dari beliau sebagai kru majalah Asyarif Amatul Ummah, kemudian PMII Rayon Dakwah, HMJ KPI UIN Wali Songo Semarang, kemudian ada di RGM One FM, kemudian di MBS FM, kemudian di Farkomnas atau Forum Komunitas Nasional KPI, kemudian di Muda Bersuara, Jaringan Muda Setara, PMII Komisariat UIN Wali Songo Semarang, dan di DEMA UIN Wali Songo Semarang. Nah, sangat luar biasa sekali narasumber kita pada hari ini. Langsung saja kita sapa beliau yang sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum, Mbak Dewi Afifah. Kita sapa kembali. Assalamualaikum, Mbak Dewi Afifah. Bentar ya, minta waktu 3 menitnya. Bentar, mau cari sinyal yang... Baik, Mbak Dewi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, teman-teman KKN Posko berapa ya? Gimana, Mbak? Posko berapa ya ini? Kelompok 98. 8. Iya. Ini sih teman-teman, salam kenal, salam silaturahim dari aku. Mungkin banyak juga yang belum pernah belum pernah ketemu. Sekarang sih aku masih domisili di Ngalian karena lagi melanjutkan S2 di UIN seperti S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan sebetulnya aku KKN tuh dulu waktu S1 itu 2020 awal sebelum pandemi. 2020 awal sebelum pandemi, saat itu KKN-ku belum ada tuh kewajiban program dari kampus untuk wajib ada kegiatan tentang kesetaraan gender. Nah, baru KKN yang periode ini tuh yang wajib untuk menghadirkan program tentang kesetaraan gender. Dan ini sebetulnya upaya yang cukup baik, cukup progres dan cukup perlu disambut gitu ya, perlu disambut dengan baik. Artinya hari ini kampus menganggap bahwa pemahaman tentang kesetaraan gender itu merupakan pemahaman yang penting gitu. Karena sebetulnya teman-teman juga perlu untuk mendapatkan keilmuan-keilmuan kesetaraan gender di kurikulum perkuliahan. Tetapi kan yang perlu disadari adalah nggak tahu di fakultas lain, tapi kalau di fakultasku dulu mata kuliah Islam kesetaraan gender itu menjadi mata kuliah yang pilihan, bukan wajib. Jadi siapapun kalau ada kelasnya boleh ngambil, kalau nggak ngambil juga nggak masalah gitu. Tapi kan ketika ini menjadi program wajib dari KKN, artinya kan harapannya tidak hanya itu sebagai pelaksana saja, tapi teman-teman juga bisa belajar gitu. Karena kan out of itu kita mungkin nggak ada ruang atau nggak ada kesempatan lah untuk belajar tentang kesetaraan gender. Nah, bicara tentang kesetaraan gender, ini PPT-nya udah dipresentasiin belum ya? Coba PPT-nya dipresentasiin. Ya udah disuruh tanya dulu ya. Oke, teman-teman nanti bisa ini ya, sambil berjalan. Nah, bicara tentang kesetaraan gender itu sebetulnya sesuatu yang juga wajib diketahui oleh teman-teman semuanya. Kenapa aku bilang wajib? Karena mungkin 7 atau 5 tahun yang lalu bicara tentang kesetaraan gender itu bukan hal yang menarik. Bahkan mengkaji atau diskusi tentang kesetaraan gender itu ngumpet gitu ya, harus diam-diam, nggak perlu buat banyak orang tahu, nggak perlu dipublish misalnya. Tapi hari ini karena kita juga punya pendahulu gitu ya, orang-orang yang sadar bahwa kesetaraan gender itu penting untuk dikaji, hari ini kita belajar tentang kesetaraan gender itu menjadi lebih leluasa. Kita bisa mempublish, bahkan kita bisa speak up tentang apa sih kesetaraan gender itu yang sebetulnya itu kita nggak perlu takut lagi gitu ya untuk misalnya mendapatkan cap dan lain sebagainya bahwa kita terlalu yang gimana, kita terlalu bersuara misalnya, karena memang keilmuan tentang kesetaraan sangat dekat dengan diri kita. Tetapi tanpa dibekali dengan pengetahuan kesetaraan gender, segala sesuatu yang dekat itu tadi, kita menganggapnya bahwa itu hal yang wajar, itu hal yang biasa gitu. Padahal kalau kita belajar tentang kesetaraan gender, banyak sekali problem atau sesuatu sebetulnya perlu direkonstruksi ulang gitu, perlu diluruskan, perlu dibenarkan, dan itu menjadi sesuatu yang yang perlu kita jadikan refleksi bersama. PPT-nya udah ada belum ya? Udah muncul. Oke. Ini PPT-nya aku nggak buat lagi untuk kelompok ini karena kemarin tuh aku ngerti udah ngisi berapa post gitu ya, yang bicaranya juga tentang kesetaraan gender.
yang mungkin ada beberapa yang memasukkan subtema tentang patriarki. Kalau kelompok ini kan masukin subtemanya tuh tentang apa namanya pelecehan di kampus gitu, dan kekerasan seksual di kampus. Nah, bicara tentang kesetaraan gender itu bukan hal yang lagi aneh gitu ya, bukan hal yang lagi tabu. Karena selain ini merupakan kewajiban, teman-teman juga mengerti bahwa belajar tentang kesetaraan gender itu tidak hanya wajib dipelajari oleh teman-teman yang perempuan, tetapi teman-teman yang laki-laki. Kenapa seperti itu? Karena ini keilmuan yang bisa diterima oleh semua kalangan gitu ya, dari usia manapun, dari semester manapun, dari latar belakang apapun. Dan keilmuan tentang kesetaraan gender itu keilmuan yang apa namanya ya, unik gitu bagiku tuh unik, beragam karena kita tidak kesetaraan gender itu hari ini dalam konteks webinar ini, tapi nanti pasca webinar misalnya teman-teman setelah melaksanakan KKN, barangkali teman-teman akan menemukan fenomena gitu ya, yang itu memiliki korelasi dengan kesetaraan gender dan ketika teman-teman sudah punya hal nih tentang kesetaraan gender, maka bagiku bisa cukup untuk apa namanya menanggapi. Jadi kita tidak menjadi orang yang gumunan, tapi kita sudah punya bekal ilmu sehingga untuk konteks mengkritisi, mengcounter itu sudah bisa gitu. Oke, next slide. Teman-teman, mungkin teman-teman sering ini ya, mendengar tentang, kodrat perempuan, itu mencuci misalnya, kodrat perempuan itu memasak, atau misalnya, laki-laki itu hanya wajib untuk bekerja, mencari nafkah. Di slide kedua dong, laki-laki itu hanya, apa namanya, wajib untuk mencari nafkah, pokoknya kalau setelah surga itu yang tadinya di bawah telapak kaki itu berubah menjadi di bawah telapak kaki suami misalnya. Itu kan perlu dipertanyakan ulang apakah surga mendadak berpindah. Lah terus kalau cerai surganya ke siapa misalnya? Apakah kembali ke ibu lagi gitu? Atau misalnya kalau ada orang yang sangat mendukung poligami misalnya, terus itu gimana surganya? Berarti di kakinya tuh banyak surga atau gimana sebetulnya? Nah, bicara mengenai gender ini, teman-teman mungkin sering ya misalnya ngisi Google Form nih atau formulir apapun, itu yang misalnya setelah nama, tempat tanggal lahir, alamat domisili, email, terus bawahnya gender, titik 2, pilih itu perempuan atau laki-laki. Iya nggak sih kayak gitu? Mungkin teman-teman sering menemukan itu. Tetapi sebetulnya pengertian gender itu bukan antara perempuan atau laki-laki. Terus apa Mbak perempuan atau laki-laki? Itu namanya jenis kelamin. Dan jenis kelamin dalam bahasa ilmiahnya atau bahasa keilmuannya itu adalah seks. Cara seks itu adalah sebagai, bahan untuk belajar gitu ya, bukan sesuatu yang tabu, selalu hal-hal yang seksual misalnya atau sesuatu yang dianggap saru, bukan. Ini kita belajar. Karena sebetulnya teman-teman semuanya ini yang mungkin, belum pernah belajar tentang hak reproduksi, kesehatan reproduksi itu kita wajib, apa ya, mempelajari itu ketika SMA. Tapi apa, ruang-ruang pendidikan kita itu tidak support itu ya, belum support kita untuk mendukung bahwa oh iya, kamu tuh karena sudah kelas 11, karena misalnya perempuan itu sudah, pasti sudah pubertas misalnya, yang laki-laki sudah juga pasti, maka kita penting untuk belajar tentang hak reproduksi gitu. Ini urusan hak reproduksi bukan berarti terus, "Wah Mbak, berarti nanti dipraktekkan dong," padahal masih SMA, bukan. Tapi untuk apa? Untuk mencegah, untuk menanggulangi. Kalau teman-teman tahu hari ini berapa banyak misalnya teman-teman atau siswa-siswa SMA atau bahkan SMP, itu yang, misalnya hamil di luar nikah, atau misalnya tiba-tiba, di kamar mandi ditemukan sudah melahirkan anak. SMA loh itu gitu, dan anaknya ternyata, apa namanya, mohon maaf dimasukkan ke kresek gitu kan. Itu kan pengetahuan-pengetahuan semacam itu yang tidak kita dapatkan, sehingga kita juga tidak bisa dong menyalahkan mereka, "Ya salah kamu sendiri sih," misalnya, "berbuat, tidak baik," misalnya. Kita, kalau sebagai tenaga pendidik, kita tidak bisa apa, kita perlu melihat bahwa sudah sebanyak apakah kita memberikan bekal dan pengetahuan seseorang sampai dia itu melakukan sesuatu yang mungkin itu kita anggap sebagai sesuatu yang aneh luar biasa gitu ya, sesuatu yang nggak seharusnya dilakukan gitu. Nah, kalau jenis kelamin itu istilah lainnya adalah seks, maka gender ini lebih kepada, konstruksi sosial gitu. Sehingga kalau kita bicara kodrat, yang kita bicarakan itu sebetulnya tentang jenis kelaminnya, bukan tentang gendernya. Gitu. Oke, next slide. Nah, bicara tentang apa namanya, seks ini kan
pengertian lain dari jenis kelamin gitu ya, yang pengertiannya itu perbedaan biologis baik perempuan dan laki-laki yang seringkali disebut jenis kelamin. Misalnya kalau kita bicara kodrat, Mbak kalau bicara kodrat tadi katanya hubungannya dengan seks, iya benar. Tapi konteksnya adalah bagaimana kita melihat bahwa konteks konteks seks ini merupakan betul-betul kodrat. Artinya perempuan punya vagina, perempuan punya payudara, yang itu sebetulnya itulah kodratnya gitu ya. Perempuan menstruasi misalnya, perempuan melahirkan, perempuan akhirnya bisa menyusui anaknya, bukan laki-laki, itu baru bicara tentang kodrat. Nah, kita bicara tentang kalau laki-laki misal, karena seks ini bukan hanya untuk perempuan ya, tapi untuk laki-laki juga. Misalnya laki-laki itu punya penis, laki-laki itu mimpi basah, laki-laki itu punya apa ya, punya punya jakun gitu kan, yang itu memang tidak dimiliki oleh perempuan, itu baru kita bicara itu tentang kodrat gitu. Sehingga konteksnya kita bicara tentang gender, maka pengertian dari gender adalah konstruk sosial dan juga karakteristik yang mencakup jenis kelamin, sesuatu yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin dan identitas gender. Nah, Mbak, berarti yang sebetulnya kodrat itu yang mana? Kalau kita bicara kodrat, maka jenis kelamin. Tapi kalau kita bicara gender, misalnya perempuan kodratnya menyapu itu keliru, kodratnya mengurus anak itu keliru. Misalnya laki-laki kodratnya bekerja itu juga keliruan gitu, karena laki-laki itu kan hal-hal yang bisa dibagi tugaskan antara laki-laki dan perempuan. Jadi ketika bicaranya tentang konteks gender, maka segala sesuatu pekerjaan itu tidak ada ide, oh kamu sebagai perempuan kamu itu wajib untuk nyapu. Kalau kamu mau jadi istri soleha ya kamu harus bisa masak gitu. Kalau kamu mau jadi laki-laki misalnya, kamu tuh harus berani naik ke atap genteng misalnya. Nah, kan sesuatu yang sebetulnya perempuan juga bisa kok naik ke atap genteng, betulin genteng yang bocor misalnya. Atau perempuan juga lebih bisa gitu ya, atau mungkin ada laki-laki yang lebih jago masak gitu. Nah, kalau untuk perjuangan kesetaraan gender, kita perlu melihat bahwa kenapa sih kita perlu untuk memperjuangkan kesetaraan gender? Karena terjadi ketidakadilan gender gitu ya. Terjadi ketidaksetaraan gender, perlu untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Apa saja bentuk ketidakadilan gender? Next slide. Bentuk-bentuk gender ada 5. Yang pertama marginalisasi, yang kedua subordinasi, yang ketiga double burden, yang keempat stereotip, yang kelima violence. Banyak, nanti secara pengertian dan contoh juga akan aku jelaskan gitu ya. Tapi konteksnya adalah kesetaraan gender memang kita perlu dan penting untuk apa namanya ya, melalui 5 hal ini gitu. Dan 5 hal ini juga nanti akan berkesinambungan satu sama lain karena kelompok ini kan bicara tentang kekerasan seksual misalnya. Nah, kekerasan seksual juga menjadi bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Sebelah mana Mbak? Nanti kita bahas. Next slide. Bicara tentang marginalisasi. Pasti marginalisasi itu. Nah, istilah lain kalau tadi aku bilang jenis kelamin itu istilah lainnya adalah seks, maka marginalisasi itu istilah lainnya adalah pemikiran. Pemikiran apa? Seringkali marginalisasi ini dialami oleh perempuan. Aku nggak bilang selalu, karena bisa jadi laki-laki juga mengalami marginalisasi ini. Tapi dalam negara Indonesia, yang sering mengalami marginalisasi, seringnya adalah perempuan. Apa sih pengertian dari marginalisasi itu? Perempuan atau laki-laki itu ya tidak dapat berkontribusi pada suatu aspek atau bidang tertentu karena stereotip tertentu yang melekat cukup lama dan itu baik kepada laki-laki ataupun perempuan. Kalau teman-teman searching pengertian dari marginalisasi, pasti yang didapatkan itu hanya bicaranya hanya kepada perempuan, marginalisasi kepada perempuan, pasti itu. Padahal bisa juga laki-laki mengalami marginalisasi gitu ya. Dan contohnya misalnya perempuan dianggap tidak bisa mengangkat galon. Saya yakin teman-teman di sini juga yang perempuan pasti ada yang bisa mengangkat galon. Tapi yang perlu diperhatikan adalah konteksnya keadaan psikis, keadaan fisik perempuan yang mungkin sedang menstruasi atau mungkin sedang hamil gitu ya, atau mungkin melahirkan. Kita tidak bisa memaksakan untuk dia bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang cukup berat gitu ya. Atau mungkin apa namanya
mungkin perempuan bisa, tetapi dalam fisiknya itu yang memang tidak bisa dipaksakan. Sehingga dalam konteks kesetaraan gender tuh, mungkin teman juga sering mendengarkan teman laki-laki nyuruh teman perempuan, "Ayo kamu ngangkat galon," katanya kesetaraan. Bukan, konteks kesetaraan adalah apapun yang bisa dilakukan, dilakukan gitu. Selama itu tidak melupakan 5 pengalaman biologis perempuan. Oke, next slide. Subordinasi ini merupakan bagian dari bentuk ketidakadilan gender, yang mana seringkali perempuan dianggap sebagai manusia kelas 2. Kenapa aku bilangnya seringkali? Karena tidak selalu subordinasi ini dialami oleh perempuan. Contohnya dalam lingkup keluarga, misalnya nih, dalam lingkup keluarga ada ayah, ibu, anak laki-laki, ada anak perempuan. Contohnya ketika keluarganya mau berpindah ke suatu tempat, gitu kan, mau berpindah ke suatu tempat, tiba-tiba yang diajak untuk berdiskusi mau pindah ke mana gitu kan, mau ke tempat mana, itu hanya ayah dan teman anak laki-laki saja, tapi anak perempuan dan ibunya itu tidak diajak untuk berdiskusi. Atau dalam lingkaran organisasi misalnya, perempuan itu tidak hanya jabatan tertingginya hanya sampai pada ke sekretaris, bendahara, hal-hal administratif gitu ya, si konsumsi, si acara, pokoknya perempuan itu udah sangar lah kalau udah sampai situ. Padahal bisa jadi dalam konteks kepemimpinan perempuan itu mampu. Dan aku juga yakin bahwa mungkin tidak semua teman laki-laki kita itu bisa untuk memimpin atau menjadi representasi dari memimpin gitu ya, memimpin sesuatu, memimpin kelompok, memimpin organisasi gitu ya. Sehingga ketika perempuan tidak diberikan kesempatan untuk menentukan, perempuan tidak diberikan kesempatan untuk mengambil posisi yang berikan ruang atau kesempatan untuk dia menyampaikan aspirasinya atau haknya, itu bisa jadi keputusan-keputusan yang diambil itu akan berpengaruh dan melupakan 5 pengalaman biologis perempuan. Misalnya, kalau teman-teman tahu di KRL itu kan ada gerbong khusus. Nah, kenapa itu ada? Karena sebelumnya pernah terjadi pelecehan seksual dalam gerbong itu gitu. Lah kok bisa itu terjadi? Karena memang karena dicampur gitu kan, sehingga sekalipun kita di dalam kamar pun bukan berarti kita tidak akan apa ya, aman tentunya gitu ya. Karena kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual itu kan bisa terjadi di media apa ya, eranya tuh era-era media gitu ya, yang apa-apa melalui sosial media. Bisa jadi kita dilecehkan misalnya melalui pesan WhatsApp, pesan-pesan yang tidak kita inginkan misalnya. Nah, itu kalau kita bicara tentang subordinasi. Ketika perempuan hanya dianggap sebagai kelas nomor 2, pengatusannya hanya pada laki-laki dan perempuan itu hanya diminta untuk manut-manut saja gitu. Yang ketiga, selanjutnya, next slide. Double burden. Ini istilah lain dari beban ganda. Siapa sih contoh dari beban ganda ini gitu? Adalah ibu rumah tangga, seorang ibu yang bukan ibu rumah tangga, ibu yang dia juga bekerja, ibu rumah tangga yang bekerja. Nah, pengertian secara berlebihan yang mana seharusnya dapat dilakukan pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Misalnya ada suami istri, suaminya bekerja, istrinya juga bekerja, punya anak bayi misalnya. Pulang kerja jam 4, tapi pas sampai rumah yang nyapu, yang mencuci, yang masak, yang mandiin anak bayinya itu hanya istri. Laki-lakinya hanya duduk misalnya di teras sambil baca koran misalnya. Nah, itu kan sebetulnya bisa tuh dibagi tugas. Istri harus bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan non domestik. Karena kan ya itu Mbak, mendingan istri itu jadi ibu rumah tangga. Ya kita tidak pernah memakan kita tidak pernah tahu apa yang menjadi latar belakang seseorang bekerja. Entah mungkin memang istrinya sebelum menikah juga memang masih ingin bekerja, entah mungkin memang keuangannya jika mengandalkan dari suami itu tidak terpenuhi misalnya. Itu kan perlu diperhatikan juga gitu. Sehingga ketika kita konteksnya seperti ini adalah tidak ada pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Pekerjaan-pekerjaan domestik itu dianggapnya hanya pekerjaan seorang istri atau pekerjaan perempuan. Nanti akhirnya apa? Ketika punya anak laki-laki dan perempuan, yang disuruh nyapu, suruh masak, dan suruh bantuin ibu itu hanya anak perempuannya. Tapi anak laki-lakinya mau main terus seharian juga nggak masalah, nggak bantu nyapu, nggak bantu apa-apa itu nggak masalah gitu. Dan itu juga pengaruhnya luar biasa gitu ya. Nah ini juga sebetulnya dalam konteks keluarga, memang barangkali
kita tidak apa ya, karena kan kalau latar belakang keluarga itu kan beragam gitu ya, bermacam-macam. Sehingga ini juga berpengaruh misalnya, pengaruhnya nanti juga sampai pada kekerasan. Misalnya nih si, bapaknya sudah merasa lelah untuk bekerja gitu ya, ibunya juga lelah untuk bekerja, merasa, karena pekerjaan domestik itu kan kalau diupah sebetulnya juga cukup banyak nominalnya gitu ya, tapi kan banyak, konteks ibu rumah tangga ini belum dianggap sebagai pekerja yang juga pekerja gitu loh. Dan, itu juga perlu dilihat karena hari ini ibu rumah tangga itu dianggap sebagai orang yang punya status sosial yang rendah. Sehingga ketika ini kita melihat ini bahwa penting dan perlu untuk, menghargai atau melihat, seorang ibu rumah tangga itu pekerjaannya luar biasa. Orang di rumahnya belum bangun, dia sudah bangun, menyiapkan masakan, menyiapkan makanan, mencuci dan lain sebagainya, rumah sudah bersih, bangun-bangun sudah, mateng semua makanannya dan sudah bersih rumahnya. Itu kan hal-hal yang sebenarnya pekerjaan yang tidak perlu disorot gitu, perhatikan gitu. Sehingga kita tidak bisa menganggap rendah seorang, pekerjaan ibu rumah tangga, apalagi ibu rumah tangga yang juga, orang karir gitu ya. Karena tidak semua nggak minta tolong pembantu, ya nggak semua orang percaya dengan orang lain, yang pertama. Yang kedua juga nggak semua orang merasa mampu untuk membayar atau membayar tenaga orang lain, gitu. Next slide. Oke, next slide. Nah, kita, yang keempat kita bicara tentang stereotip yang tadi di awal, kita bahas. Itu isi lain dari pelabelan yang, sebetulnya melekat pada jenis kelamin tertentu dan itu memiliki hubungan dengan fungsi serta peran. Misalnya, di dalam konteks keluarga, kalau anak bayi laki-laki nangis, "Ayo nggak boleh nangis, kan kamu laki-laki, ayo laki-laki kok nangis," gitu. Padahal nangis itu kan merupakan sifat manusiawi. Misalnya kalau perempuan, anak bayi perempuannya yang nangis, "Ya nggak apa-apa lah nangis, perempuan," misalnya. Padahal kan, setiap kita tuh manusia nggak mungkin tuh dulu Allah menciptakan kita, kamu laki-laki nanti kamu nggak aja yang nangis," misalnya, nggak mungkin gitu. Atau misalnya perempuan dianggap lemah, cengeng, sensitif, dikit-dikit, "Ah, emang perempuan lemah, nggak bisa memimpin. Ah, perempuan itu lemah, nggak usah lah punya teman perempuan," misalnya. Atau laki-laki, kalau nggak galak itu bukan laki-laki katanya. Laki-laki yang dikit-dikit baper itu katanya laki-laki yang, nggak 100% laki-laki. Padahal kan itu sifat-sifat manusia yang dan semacam itu perlu diluruskan kembali gitu ya. Kita tidak bisa menyimpulkan seseorang itu hanya berdasarkan dari sifat yang sering kita lihat gitu. Sehingga kita juga perlu melihat hal yang lain gitu loh. Kita juga perlu melihat bahwa ada apa namanya? Sesuatu yang memang itu adalah sifat manusia. Tidak ada pembagian-pembagian di dalamnya baik itu entah laki-laki ataupun perempuan. Oke, slide terakhir, bukan sih 2 slide terakhir. Yang terakhir ini kita sebelumnya, violence. Nah, violence ini kan, istilahnya dari kekerasan. Kenapa sih seseorang itu berani melakukan kekerasan misalnya? Karena ada faktor tertentu dan memang, karena korban kekerasan ini kan tidak hanya perempuan sebetulnya, laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan. Misalnya saja perempuan, dianggap lemah atau bisa ditundukkan sehingga pelaku ini merasa punya kuasa dan akhirnya melakukan kekerasan gitu ya. Dan atau hal lainnya misalnya bisa jadi dalam relasi gitu ya, perempuannya yang menjadi pelaku kekerasan ini dan korbannya adalah laki-laki, itu bisa jadi. Nah, contoh-contoh kekerasan, lainnya adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini nggak hanya harus suami istri, nggak hanya harus berteman atau pacaran, tapi bisa jadi orang yang tidak kita kenal tiba-tiba melakukan kekerasan fisik. Yang kedua, kekerasan dalam pacaran. Ini, sangat aku wanti-wanti kepada teman-teman mahasiswa. Aku sih sebagai manusia bukan yang terus melarang kalian, "Oh, jangan pacaran makanya biar tidak terjadi kekerasan." Tapi silahkan, memutuskan, untuk membangun relasi dengan orang lain ketika teman-teman sudah punya cukup bekal, misalnya bagaimana sih membangun relasi yang sehat. Sehingga ketika teman-teman diperlakukan tidak semena-mena oleh pasangannya, diperlakukan, apa ya, tidak adil, dipaksa, dibatas-batasi, diatur-atur yang sebetulnya itu teman-teman nggak nyaman, itu, bagiku itu, akan apa ya, hampir kepada bendera bendera merah yang, red flag gitu ya, artinya perlu digarisbawahi bahwa perlu dihati-hati. Karena
sifat-sifat orang seperti itu tidak bisa kita mengedukasi gitu. Karena mengedukasi paling susah itu mengedukasi kepada orang-orang terdekat gitu ya. Orang yang tiap hari bareng sama kita, tidur sama kita gitu. Kadang sebagai mungkin teman-teman yang sering mengalami temennya cerita gitu ya, pacarnya ngelarang ini itu gitu ya, nggak boleh bonceng sama cowok dan lain sebagainya. Kalau ngechat nggak dibalas akan marah. Nah, itu kan pasti cerita ke temennya. Temennya menyadari bahwa hubunganmu tuh nggak sehat. Itu tuh namanya kekerasan dalam pacaran. Terus temennya bilang, tapi aku tuh cinta banget sama dia misalnya. Teman-teman yang perlu disadari bahwa konteks mencintai atau membangun relasi dengan hubungan dengan orang lain itu prioritas utamanya adalah tetap teman-teman gitu. Artinya kalian boleh mencintai siapapun, mencintai orang lain setelah teman-teman mencintai diri kalian sendiri. Ketika teman-teman sudah mencintai diri teman-teman sendiri, maka apa yang menjadi kebutuhan teman-teman, apa yang menjadi keinginan teman-teman itu terpenuhi terlebih dahulu. Karena teman-teman juga akan memperhatikan skill apa sih yang bisa aku kembangkan. Ketika teman-teman ini kan usia-usia produktif semua. Ketika teman-teman masih muda, usianya produktif, terus kok hidupnya hanya diproyeksikan untuk apa ya yang itu sebetulnya nggak sehat dengan orang yang bagiku kurang tepat, itu perlu diluruskan gitu. Artinya masa depan teman-teman itu masih sangat panjang. Teman-teman masih punya ruang, punya tempat lain, atau bahkan mungkin bukan itu orang yang tepat gitu. Atau misalnya hal lainnya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Yang di berita Sulawesi kemarin, itu ada anak bayi, mohon maaf, dicongkel matanya itu oleh orang tuanya sendiri untuk sebagai apa ya, jaminan pesugihan karena memang orang tuanya itu nggak mencukup biaya misalnya. Itu kan sebenarnya kesiapan-kesiapan untuk memiliki anak, yang itu faktor ekonomi misalnya. Nah, itu kan perlu diperhatikan gitu loh teman-teman. Dan kita tuh nggak bisa memaksa orang itu ya tujuannya pasti punya anak, enggak. Karena kan enggak semua orang itu mau menikah yang pertama. Enggak semua orang yang menikah itu tujuannya punya anak. Dan mungkin ada yang pengen punya anak tapi belum dikasih sama Tuhan. Nah, itu kan perlu diperhatikan juga. Yang hal lainnya ada kekerasan seksual. Yang kekerasan seksual ini sangat beragam bentuknya gitu ya. Dan kita tidak bisa oh ya kalau kekerasan seksual pasti pacarnya, bukan, enggak selalu. Bisa jadi teman, bisa jadi kakaknya, ibunya, omnya, Pak D-nya gitu ya, atau mungkin orang yang tidak dikenal itu sangat bisa jadi. Sehingga itu perlu diwanti-wanti. Nah, dan konteks kekerasan seksual misalnya di dalam kampus itu sangat beragam. Bisa jadi pelakunya adalah dosen, pelakunya adalah teman sendiri, atau mungkin sebaliknya. Diperhatikan. Ketika kita melihat ada kekerasan seksual, itu hal pertama yang perlu dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan korban. Sebagai orang yang dicerita, misalnya mendapatkan cerita ketika ada teman kita yang mengalami kekerasan seksual, kita tidak bisa terus kok gembor-gembor gitu ya, hanya berisik. Misalnya, dia mengalami kekerasan seksual ini misalnya. Nggak bisa, kita harus punya jaminan bahwa diri kita itu adalah orang yang dia percaya. Ketika bercerita ke kita, kita menjadi ruang amannya. Artinya kita tidak bisa ember gitu ya, mendadak bercerita, terus menyebarkan berita gitu kan yang sebetulnya keamanan korban itu belum kita jamin misalnya. Nah, apa namanya, dalam konteks kekerasan seksual ini gitu ya, kemarin ada Permendikbud gitu ya, UIN tidak dinaungi oleh Permendikbud, tapi UIN ada Kemenak. Sehingga kemarin Kemenak sudah merespon ini dan akan menurunkan apa namanya ya, proses dengan pencegahan kekerasan seksual, dan itu perlu diperlihatkan gitu ya, perlu diaktualisasi. Yang mana nanti akan melalui satgas-satgas. Kalau kemarin di COVID ada satgas COVID, kalau satgas akan jadi satgas KS gitu yang akan menerima, mendampingi, dan nggak semua orang itu bisa mendampingi korban-korban kekerasan seksual. Karena apa? Melakukan pendampingan ke korban kekerasan seksual khususnya itu kan traumanya luar biasa. Kalau sakit kena pisau, terlukai, kelihatan darahnya. Sakit tipes sampai opname misalnya, sakitnya kan kelihatan karena diinfus. Tapi kalau sakit pelecehan seksual, itu mengalami trauma, gangguan psikis. Secara fisik aja nggak bisa itu kita menyimpulkan bahwa, oh kamu mengalami trauma kekerasan seksual, oh ketemu pelaku kekerasan seksual, itu nggak bisa. Sehingga pendampingannya ini cukup luar biasa gitu ya. Perlu pembekalan yang cukup panjang dan nggak mudah gitu, dan rumit juga sebetulnya, sehingga nggak semua orang bisa jadi pendamping. Sehingga ketika teman-teman mengalami apa ya, bukan baik mengalami ataupun mendapatkan itu, silakan menjadi ruang yang aman, yang dipercaya gitu. Oke, next slide terakhir. Karena teman-teman ini KKN gitu ya, pasti konteks untuk bersinggungan atau kepada masyarakat itu harapannya memang sangat besar gitu ya. Pendidikan. Hari ini memang ada apa namanya? Hari ini memang kita
secara akses pendidikan itu sangat mudah mendapatkan pemahaman pembelajaran dengan mudah, nggak kayak di dulu zamannya Ibu Kartini misalnya, perempuan yang sekolah itu dihalang-halangi, nggak usah karena nanti perempuan akan jadi istri yang akhirnya kembali ke dapur sumur dan kasur, padahal itu juga tidak sepenuhnya benar. Ketika pun kembali ke sana pun beda ketika kita sebagai perempuan akan memiliki akses atau mendapatkan hak untuk berpendidikan. Karena dalam mendidik anak, karena kan perempuan ini sekalipun tidak semua perempuan mau merawat anaknya dan tidak punya anak, tapi ketika punya anak kan perempuan adalah madrasatul ula, artinya tempat belajar pertama anak. Beda ketika kita sudah punya bekal dan enggak gitu loh, untuk mempelajari, anak kita sendiri gitu, misalnya memberikan pengertian kepada anak kita sendiri, itu konteksnya akan berbeda. Sehingga ketika ada orang yang merendahkan perempuan, "Percuma sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga jadi ibu rumah tangga." Jawab saja, ya beda dong menjadi ibu yang sudah sarjana dengan yang tidak misalnya. Ya, ini bukan untuk merendahkan orang lain, tapi untuk, memberikan pengertian kepada orang lain bahwa ada perbedaan bahwa orang yang punya bekal dan tidak. Yang kedua dalam konteks kebudayaan, yang ini, hubungannya dengan memang, kebudayaan ini beragam gitu ya, ada yang budaya-budaya yang memang, kalau misalnya, perempuan pulang malam itu dianggapnya yang tidak baik, perempuan nakal, padahal bisa jadi perempuan pulang malam karena dia rapat, dia melakukan aktivitas kegiatan dan lain sebagainya, atau dia bekerja. Laki malam tuh nggak masalah, karena itu adalah dalam bidang sosial dan politik. Sosial tentu saja hubungan kita dengan masyarakat gitu ya. Kita nggak bisa tuh, misalnya Mbak, lingkungan masyarakat tuh masih kolot, gimana ya caranya memberikan pengertian kesetaraan gender ke mereka? Kita nggak bisa teriak-teriak, "Ibu-ibu, bapak-bapak, kesetaraan gender adalah," gitu, nggak bisa, gitu. Tapi kita bisa memberikan pendekatan-pendekatan, pengertian-pengertian yang metodenya pun pasti teman-teman yang tahu, "Oh Mbak, masyarakat tuh, masyarakat desaku latar belakangnya seperti ini, jadi, mungkin caranya adalah seperti ini." Dan dalam bidang politik misalnya ada kuota 30%, yang itu memang hari ini belum semuanya perempuan-perempuan yang hari ini menjadi pemimpin juga belum tentu menjadi representasi dari pemimpin perempuan, karena representasi dari pemimpin perempuan adalah orang-orang yang bisa memberikan kebijakan yang itu tidak melupakan peran perempuan, tidak mempertimbangkan oh perempuan itu misalnya oh perempuan itu membutuhkan air misalnya, sehingga itu perlu diperhatikan juga gitu ya. Dan itu juga penting untuk, teman-teman ketahui sehingga tidak asal saja kita melihat bahwa, oh perempuan berarti kebijakan-kebijakan Mbak Dewi itu pasti melihat enggak, belum tentu karena, setiap orang itu nggak semua orang punya akses untuk belajar kesetaraan gender juga gitu dan itu yang perlu diperhatikan, gitu teman-teman. Dan mungkin cukup itu yang bisa, aku sampaikan gitu dan silakan nanti, teman-teman bertanya gitu ya, teman-teman bertanya kita diskusi. Oke, cukup itu sih dari aku. Aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Dewi atas penyampaiannya. Alhamdulillah penyampaian materi dari narasumber telah selesai, maka tandanya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ini pertanyaannya melalui on mic ya, silahkan boleh. Dan ini juga ada pertanyaan yang sudah masuk dari rekan-rekan peserta. Langsung saja saya bacakan ya. Yang pertama ada dari Hamam Syarif. Mbak, izin bertanya, seperti apa sih penanganan yang tepat pada kekerasan seksual yang sesuai di bidang akademik kampus? Mungkin penanganan yang tepat gitu. Apabila terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus, Mbak Dewi dipersilahkan untuk menjawab. Oke, apa sih penanganan yang tepat ketika dalam regulasi kampus? Nah, teman-teman sebetulnya Permendikbud ini menjadi salah satu angin segar gitu ya untuk kita semua. Kenapa? Karena dalam Mendikbud ini hanya mengatur bagaimana proses pelaporan, tapi juga bagaimana supaya korban kekerasan seksual itu mendapatkan pendampingan, mendapatkan advokasi, mendapatkan apa ya perlindungan gitu supaya dia aman. Nah, gimana sih caranya supaya tepat gitu ya? Cara proses rumit ya karena proses penanganan ini tuh sebetulnya harus ada satu
forum lagi gitu yang untuk membahas bagaimana ketika ada korban melapor, siapa yang dilapori pertama. Sebetulnya tapi yang perlu diperhatikan pertama adalah cara melapornya itu kita juga tidak hanya bisa mengandalkan seseorang. Artinya kan tidak untuk kita cerita itu dia pasti menjadi ruang aman untuk kita gitu ya. Nah, kalau dalam kampus sebetulnya ketika ada Satgas KS ini gitu ya, ketika kita sudah melapor nih misalnya aku datang nih ke Satgas KS atau mungkin ada hotline-nya atau ada call center-nya, aku ngomong, aku mengalami seksual gitu. Dan misalnya dia akan bertanya, apa yang aku butuhkan gitu. Karena tidak semua korban itu memang butuh pendampingan, tidak semua korban itu butuh untuk ditemani. Barangkali ada beberapa korban yang ketika dia bercerita itu sudah lega dan cukup. Misalnya itu tetap kita kembalikan ke kebutuhan korban. Misalnya korban itu butuhnya hanya didengarkan ceritanya atau korban hanya butuh untuk supaya tidak lagi bermunculan dan berkeliaran misalnya, atau korban itu tidak mengalami ketakutan, itu kan ada proses-prosesnya dan itu bukan hal yang mudah, kayak semacam terapi sih sebetulnya bagi aku tuh kayak, apa ya, kalau sakit-sakit yang, kayak sakit apa sih, sakit fisik itu yang biasanya harus terapi beberapa kali gitu. Nah, sama halnya dengan konteks KS ini tuh kayak ada pendampingan yang nggak bisa hanya satu kali berhasil dan selesai gitu teman-teman. Jadi memang, penanganannya cukup, rumit, buat aku tuh cukup rumit dan panjang dan, ketika hari ini belum ada Satgas KS, solusinya ketika mengalami kekerasan seksual adalah, melaporkan kepada lembaga-lembaga khususnya misalnya di Semarang nih teman-teman, itu lembaga-lembaga yang di Semarang. Karena kalau langsung nasional biasanya kasus yang ditangani oleh teman-teman di nasional itu kan sangat banyak gitu ya, yang nggak hanya satu kasus dan itu pasti antri dulu gitu loh, harus harus nunggu, harus antri lah. Belum lagi kita tuh misalnya, karena banyak nih misalnya kasus kekerasan seksual tuh lewat online teman-teman, yang itu istilahnya adalah kekerasan gender berbasis online, yang itu memang penanganannya itu juga enggak yang, "Oh ya kamu misalnya, oh kamu di Semarang sini, kamu ke Jakarta, aku mendampingi kamu." Enggak gitu gitu. Tapi ada strategi apa supaya dulu, yang penting korban gitu. Nanti pelakunya nanti, setelahnya misalnya korban pengen pelakunya dihukum setimpal, karena memang sejujurnya negara kita itu sebelum ada Permendikbud itu nggak ada payung hukum mengenai tentang regulasi kekerasan seksual. Ada sih di KUHP, itu pun menyoal pemerkosaan dan syarat dari pemerkosaan itu harus ada fisik. Bayangkan ketika seorang korban perkosaan itu baru mengaku dia tidak ada bukti visum atau fisiknya dan tidak ada saksi ketika itu kejadiannya terjadi misalnya di dalam kamar rumah, yang itu hanya ada mereka berdua, Pak D-nya misalnya pelakunya gitu ya. Dan itu kan terus apakah itu bisa dibawa ke hukum? Itu kan sulit gitu ya. Itu kan sulit. Nah, namanya itu juga akhirnya menjadi unsur kenapa akhirnya banyak sekali korban yang lebih baik memilih diam, banyak sekali korban yang lebih, baik nggak usah ngelapor, cukup cerita ke temennya. Karena itu, masyarakat kita tuh masih menstigma yang menganggap bahwa misalnya korban perkosaan itu artinya dia udah nggak suci lagi gitu. Padahal kan nilai-nilai perempuan, nilai kita sebagai manusia itu tidak berkurang hanya karena kejahatan yang sebetulnya tidak kita lakukan. Itu. Aku bacain pertanyaan-pertanyaannya aja kali ya. Ini tadi pertanyaan yang mana, moderator? Ini tadi pada bidang akademik kampus. Oh iya, dan ini juga teman-teman, tidak semua sivitas akademik itu memahami konteks kekerasan seksual. Karena saya yakin pasti ada sivitas kekerasan seksual. Itu fakta. Nah, dan juga sekalipun tidak menjadi pelaksanaan seksual, itu berpotensi untuk tidak mendukung. Gitu. Artinya tidak melihat bahwa kasus kekerasan seksual itu adalah sesuatu yang serius untuk ditanggapi. Kalau ditanyain ada tidak sih penyebab pasti terjadinya kekerasan seksual? Nggak ada penyebab pastinya, karena dari berbagai kasus gitu ya, pasti ada latar belakang. Misalnya pelaku yang, karena salah satunya itu tadi yang aku sampaikan, merasa bahwa pelaku ini bisa untuk mengendalikan korban gitu ya. Atau kadang bisa jadi ketika
pelaku tidak melakukan itu nggak puas hidupnya gitu, atau nggak ada kesenangan, semacam nggak punya pencapaian gitu loh, sehingga dia untuk terpaku terus melakukan kekerasan seksual. Apalagi korbannya ini adalah orang yang dalam lingkaran terdekatnya dikendalikan misalnya, sehingga itu berpotensi diancam. Kalau misalnya mau melapor atau mau cerita ke orang lain itu akan diancam dan lain sebagainya. Itu kan akhirnya sudah menjadi korban, ketakutan, trauma, memang itu penting. Terus ini pertanyaan dari Celia. Saya izin bertanya kepada Kak Dewi, apakah menjadi equal woman itu bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi ketidakadilan gender? Kalau iya, bagaimana kita bisa menjadi high value woman di zaman. Oke, bicara tentang high value woman itu sebetulnya kita, selain kita untuk, apa namanya, memperjuangkan kesetaraan gender, memang kita harus punya nilai. Dan, nilai-nilai itu harus ada dalam diri kita. Nilai-nilai itu apa? Pengetahuan, pengalaman, ilmu, relasi, gitu ya. Hingga, untuk apakah nanti, oh misalnya Mbak Dewi ini udah sering sih kesetaraan gender, pasti dia nggak pernah tuh jadi korban pelecehan seksual ketika di jalan raya, belum tentu gitu ya. Karena siapapun dari kita itu berpotensi untuk menjadi korban, gitu. Nah, caranya apa menanggulanginya? Mungkin ini yang menjadi beda gitu ya, ketika kita akan menjadi orang yang punya value gitu ya, kita punya nilai atau kita punya prinsip, proses melawannya juga beda. Ikut aksi di Jakarta itu kita aksi loh, kita aksi bareng-bareng rame-rame, itu dalam rangka International Women's Day, ada, bapak-bapak, apa ya, bapak-bapak nggak kenal lah pokoknya, itu tuh mereka tuh 3 orang berdiri di atas halte Jakarta, sedangkan kita itu lagi jalan jalan di jalan raya. Nah, karena kita tuh aksi dan kita tuh, apa ya, sangat gerakan kita adalah gerakan feminis gitu ya, untuk melawan kekerasan seksual, untuk melawan patriarki. Ada bapak-bapak yang meneriakkan, hal yang tidak senonoh. Nah, aku saat itu sebagai orang yang awal-awal belajar tentang kesetaraan gender, aku masih mending memilih untuk diam gitu loh daripada tapi temanku yang sudah punya, nilai ini, dia melawan dan berteriak gitu ya. Berteriak, mencaci balik, orang yang tadi melecehkan itu, akhirnya apa, orangnya ini takut loh sebetulnya gitu. Aku juga pernah sih sebetulnya mengalami pelecehan seksual itu ya, maksudnya, diginiin, ketika lewat ada tukang-tukang duduk di trotoar, "Assalamualaikum cantik," gitu, "mau kemana?" Kita kan diem, "Ih, nggak jawab salam dosa loh," gitu kan. Pasti ada orang-orang kayak gitu. Nah, kita melawannya gimana ya, kita marahin balik lah, gitu. Kita bilang bahwa, "Itu tuh pelecehan seksual, saya merasa tidak nyaman ketika, apa namanya, kamu melakukan itu kepada saya. Kita nggak kenal gitu, dan kamu siapa? Jangan kira itu bisa dilecehkan seenaknya." Bayangkan kalau ada yang bilang, "Oh, pelecehan seksual kan terjadi karena baju korban." Enggak, belum tentu. Kalau teman-teman pernah melihat survei, itu ada laki-laki yang ditanya, berapa ya, 60% atau 70%. Laki-laki itu lebih tertarik kepada yang justru tertutup semuanya, hanya kelihatan matanya, yang itu loh pakai cadar. Bayangin teman-teman, kurang tertutup apa coba ya? Harus masih merasa, apa namanya, merasa bahwa terpancing hasrat seksualnya. Nah ini perbedaan kita sebagai manusia dengan hewan itu apa? Kita punya akal. Kita, bisa tahu mau ngomong apa ke orang itu kita mikir dulu gitu loh, nggak asal ngomong. Kita mau ngomentarin orang itu kita mikir dulu. Beda kalau hewan gitu loh, kita punya akal untuk mana yang hak, mana yang batil gitu, sehingga, mungkin kalau mereka bisa ngomong juga mereka ngomong apa aja gitu. Nah itu perbedaannya kita, sehingga kontrol kita adalah pada diri kita. Kita nggak boleh kok misalnya, jangan kira laki-laki itu misalnya, Mbak, misalnya lihat, perempuan, mohon maaf, misalnya payudaranya besar, bokongnya semok, Mbak, tertarik hasrat seksualnya. Terus, laki-laki, "Kamu tuh pakainya jangan ketat-ketat, nanti aku tertarik," misalnya. Jangan kira perempuan juga nggak bisa tertarik sama laki-laki gitu ya. Jangan kira perempuan juga nggak punya hasrat seksual, jangan kira gitu loh. Tapi kita tuh punya kontrol pikiran itu tadi loh, yang itu membedakan kita, apakah kita manusia atau enggak, sebetulnya di situ gitu nilainya. Nah, apa namanya, sebagai orang yang misalnya nih, sering itu dalam meja-meja tongkrongan, meja-meja ngopi, mendadak ngomentarin tubuh, "Ih, kamu tuh harusnya tuh pakai baju yang ini supaya nggak kelihatan ketan, nggak ini." Atau misalnya, "Kamu tuh harusnya tuh pakai jilbabnya tuh nggak usah keatasin." Ya dia mau nggak pakai jilbab sekalipun, mau dia, mau pakai baju yang gimana itu terserah, karena kan, apa ya, itu bentuk kebebasan seseorang itu dalam memilih dan menentukan pakaian.
Yang penting adalah teman-teman perlu membekali dirinya terlebih dahulu gitu loh. Teman-teman perlu untuk nggak gumunan sama orang-orang yang menanggapi sama hal-hal yang bagiku itu nggak waras dan nggak wajar. Itu sih teman-teman. Semoga menjawab. Masih ada pertanyaan lagi ya? Bentar aku minum dulu. Lanjutin deh, Dek moderator bacain pertanyaannya, tuh kayaknya panjang. Oh iya, baik. Pertanyaan yang selanjutnya adalah dari fazolik.id. Izin bertanya, pasti semua hal ada dampaknya, begitu juga munculnya kesetaraan gender. Mungkin bisa dijelaskan dikit awal mula munculnya kesetaraan gender dan apa dampak munculnya dari kesetaraan gender itu. Dan juga pasti kan muncul sifat-sifat positif ataupun negatif atas kesetaraan gender. Nah, tolong Mbak dijelaskan karena yang dibahas kesetaraan gender itu tidak terlalu bermasalah. Namun menyikapi kesetaraan gender ketika di masyarakat mungkin ada yang beda. Apakah kesetaraan gender itu juga tergantung kondisi dan situasi juga? Dan kesetaraan gender itu harus setara atau tidak? Pertanyaan yang cukup bagus sih. Jadi latar belakang kesetaraan gender. Ini teman-teman, kalau teman-teman sering mendengarkan kata feminisme, itu mungkin banyak teman, enggak, aku enggak feminis. Iya, apa sih feminis? Feminis aneh. Kan feminis itu sangat liberal misalnya, sangat radikal. Padahal teman-teman, feminis itu hanya pengistilahan lain dari perjuangan kesetaraan gender. Yang mana di situ feminis itu nggak hanya memperjuangkan perempuan gitu loh, tapi juga hak-hak antara laki-laki dan perempuan. Secara prinsip memang sama gitu loh dengan kesetaraan gender, tapi kita punya istilah lain tentang feminisme itu. Nah, kenapa sih? Apakah kesetaraan gender itu ada dari dulu? Sebetulnya ada, tapi para pendahulu kita itu belum yang secara ilmiah menyatakan Ibu Kartini misalnya memperjuangkan pendidikan itu, oh iya karena kesetaraan gender misalnya, perempuan harus pendidikan tinggi karena ini upaya lain dari ikhtiar kesetaraan gender. Enggak ada yang itu secara eksplisit disampaikan. Tapi kan secara keilmuan itu ada sejarah bahwa ternyata kesetaraan gender itu sudah ada sejak lama. Kalau ada yang bilang kesetaraan gender lahir dari barat itu kekeliruan juga. Ya memang negara kita pernah dijajah gitu ya, tapi bukan berarti terus nilai-nilai itu ada dari barat dan kita bawa. Kalau teman-teman hari ini tahu sejarah kemerdekaan negara Republik Indonesia, pasti yang teringat adalah Bapak Proklamator. Karena apa? Karena beliau yang membacakan naskah proklamasi. Tapi, sudahkah teman-teman tahu bahwa sebelum beliau menyusun naskah teks proklamasi, sebelum beliau menanggapi bagaimana supaya negara Indonesia merdeka, itu ada perjuangan istrinya, perjuangan anaknya, yang membawa kertas, gulungan kertas ya teman-teman sekarang tuh, gulungan kertas yang berisi tentang berita, berisi tentang keadaan update lah pokoknya, dan berisi tentang ringkasan-ringkasan catatan buku yang penting, itu dimasukkan ke kembennya, dan akhirnya bisa masuk penjara, untuk akhirnya ketemu sama bapak yang kita sebut Bapak Proklamator. Nah, dalam sejarah itu tidak pernah dicantumkan ada perjuangan perempuan yang terlibat dalam kemerdekaan negara. Tetapi itu dilupakan. Karena apa? Karena negara kita ini nilai patriarkinya sangat kental dan masih sangat kuat. Untuk mengamini bahwa oh perempuan pernah berjuang itu sangat sulit. Untuk meyakini bahwa oh perempuan itu punya nilai gitu loh dalam perjuangan kemerdekaan. Itu susah juga gitu. Nah, dalam konteks kesetaraan gender apakah masih banyak apakah dalam ada waktu tertentu konteks kesetaraan gender ini hadir gitu ya. Konteks kesetaraan gender sebagai kacamata. Artinya kita akan melihat sesuatu ketika berangkatnya dari kesetaraan gender. Oh, misalnya kebijakan pemerintah. Oh, kebijakannya Pak Presiden Jokowi ini kalau dari sisi kesetaraan gender itu kira-kira sudah cukup setara belum ya? Sudah punya perspektif kesetaraan gender enggak ya? Gitu. Kalau tadi pertanyaannya adalah apakah kesetaraan gender itu harus setara? Harus setara, tapi pengertiannya adalah setara tidak harus sama. Artinya laki-laki angkat galon, perempuan angkat galon, bukan itu. Tapi siapa yang mampu ya kita lakukan, itu baru bicara kesetaraan tanpa meninggalkan 5 peran biologis perempuan gitu. Sehingga ketika kita melihat kesetaraan gender, selain kita punya bekal, punya kacamata, kita akan melihat ruang yang lain. Kalau hari ini kita melihat kebijakan itu, oh misalnya uangnya dikit Mbak, oh misalnya kurang adil. Tapi
kita sudah punya kacamata kesetaraan gender atau perspektif kesetaraan gender, kita akan melihat bahwa, oh kebijakan ini itu ternyata merugikan perempuan loh. Karena misalnya banyak hutan di depan, akhirnya air itu terhambat. Ketika air terhambat nanti, banyak ibu rumah tangga yang terhambat juga ketika menstruasi misalnya. Ketika akan mencuci popok bayi, untuk mencuci botol susu anaknya. Itu pengaruhnya dalam konteks kehidupan. Itu sebetulnya kan sangat beragam dan banyak. Ketika kita sudah punya kacamata kesetaraan gender itu tadi gitu. Sehingga kita menggunakan kesetaraan gender ini sebagai pisau analisa. Apakah yang ada di depan kita itu sudah tepat atau belum? Apakah yang ada di depan kita itu sudah ada nilai keadilan atau belum? Apakah ada yang merasa dirugikan atau ada yang merasa diuntungkan atau semuanya sudah sama-sama nyaman dan beruntung? Gitu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Dewi atas jawabannya. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Andra. Gini, kan biasanya ada yang pernah terkena pelecehan seksual, kemudian dia takut untuk melapor atau untuk mencurahkan isi hatinya, kemudian dipendam sendiri. Nah, ada nggak Mbak solusi untuk orang yang seperti ini tuh seharusnya dia melakukan tindakan apa? Kalau buat aku, sebagai orang yang selama ini kesempatan untuk mendampingi korban, kita nggak bisa memaksa seseorang untuk, ayo kamu harus speak up karena kamu itu mengalami pelecehan seksual. Kamu harus cerita dong ke aku kalau kamu itu mengalami kekerasan seksual apa saja. Itu kita nggak boleh maksa. Tuh. Nah, biar nggak dipendam sendiri. Kalau dia merasa dipendam sendiri itu udah cukup, ya itu terserah dia, kan dia. Yang mengalami dia. Gitu loh. Kita nggak bisa harus memaksa orang harus speak up. Ayo speak up kalau kita tuh korban misalnya. Nggak bisa. Sekalipun itu hanya pelecehan misalnya. Konteksnya misalnya hanya disiul-siul terus nggak berani cerita. Atau misalnya mengalami kekerasan seksual sama pacarnya sendiri tapi nggak berani cerita. Kita nggak bisa memaksa seseorang untuk itu. Tapi ketika kita sudah menerima cerita-cerita ketika misalnya itu ternyata dia cerita ke kita mengalami kekerasan seksual. Terus dia pengennya kita tuh nggak menanggapi apa-apa. Ya wes kita nggak usah menanggapi apa-apa gitu. Tapi kalau dia butuh saran ya baru kita menanggapi. Karena dalam proses pendampingan korban itu kita tidak bisa, yang pertama adalah kita nggak bisa memaksa. Yang kedua, kita harus tahu apa yang menjadi kebutuhan korban. Kalau memang korbannya dengan diam, itu dia rasa cukup dan selesai, ya sudah gitu. Tapi kalau korbannya hanya dengan cukup cerita, ya sudah kita dengarkan ceritanya. Kalau korbannya butuh bantuan dan butuh pendampingan, barulah kita sarankan lembaga mana nih yang bisa mendampingi gitu ya, yang bisa mengobati traumanya, yang bisa mengobati ketakutannya gitu. Biar apa? Biar dalam konteks pendampingan itu kan nggak hanya didampingi saja, tapi juga diberikan solusi loh, gitu loh. Misalnya, oh kamu harus memutus rantai pertemanan dengan dia, kamu harus memutus memutus ruang komunikasi misalnya. Kamu harus berada di tempat yang aman bersama orang-orang ini misalnya. Itu juga seperti itu. Jadi pendampingan itu nggak hanya didampingi, ditanya-tanya, diwawancara kayak di polisi, enggak gitu. Karena pembekalan pendamping korban kekerasan seksual itu pendampingannya cukup luar biasa gitu ya. Beda halnya sama polisi, apalagi psikolog yang pernah masuk ke talk show di TV, psikolog nanyain korban, kamu tuh waktu diperkosa menikmati ya gitu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang pasti tidak mungkin akan ditanyakan oleh pendamping korban. Karena itu pertanyaan yang selain akan menimbulkan trauma baru, akan menghadirkan ketidaknyamanan ke korban. Mana ada orang yang menjadi korban perkosaan itu menikmati? Ya dia diem. Kalau teman-teman tahu dalam konteks perkosaan misalnya atau pelecehan apa, otak itu bisa tiba-tiba freeze gitu ya, membeku. Dia nggak bisa ngomong apapun, nggak bisa melakukan, kan traumanya itu bukan yang trauma males ketemu sama itu soalnya pelaku, bukan. Tapi yang ketika lihat wajahnya atau dengar namanya itu, tubuhnya secara psikis itu tiba-tiba keringet dingin, panas dingin gitu, dan gemeter. Itu fakta teman-teman, dan ada. Sebesar itu loh traumanya. Kayak ketemu, kalau mungkin hantu, mungkin teman-teman udah biasa kali ya. Kalau yang mungkin ketemu sama penjahat yang banget tuh, sehingga ketakutannya itu benar-benar luar biasa gitu. Sehingga itu juga perlu diperhatikan gitu.
Dan kita sebagai orang yang tahu bahwa orang sekitar kita misalnya, atau kita sendiri mengalami pelecehan atau kekerasan seksual, kita perlu menyadari bahwa apa yang menjadi kebutuhan itu penting. Kita nggak bisa terus ada orang cerita, kita tanyain terus, jam berapa waktunya? Kamu kok mau diajak keluar? Kamu kok akhirnya mau diem aja? Kamu kok nggak, itu pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya mengintimidasi, bukan untuk mendampingi. Kenapa akhirnya aku tadi bilang bahwa untuk mendampingi korban itu bekalnya sangat luar biasa panjang. Itu. Baik, seperti itu ya Mas Andra, semoga menjawab pertanyaannya. Kemudian ini Fastcloud ingin menanggapi, silahkan ingin menanggapi pertanyaan yang mana? Mungkin bisa open mic ya, lebih enak untuk menyampaikannya. Monggo dipersilahkan. Cek, bisa dengar nggak? Untuk menanggapi pertanyaan tadi, mungkin yang dampak yang atau kekurangan dari kesetaraan gender mungkin bisa dijelaskan lagi, soalnya orang yang belum paham betul mengenai kesetaraan gender nanti takutnya bisa sombong, Kak. Mungkin itu. Terima kasih. Udah nih, boleh aku langsung tanggapin apa gimana? Ya Mbak, monggo ditanggapi. Sebelum kita melihat bahwa nggak semua orang itu punya akses belajar yang sama seperti kita. Yang hari ini kita bisa dengan leluasa kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak bisa memaksa orang lain untuk kita paham kesetaraan gender, terus orang lain harus paham kesetaraan gender, itu enggak. Nah, aku bisa punya pandangan seperti ini karena aku belajar kesetaraan gender loh, gitu. Artinya kan tidak hanya nilai-nilai atau apapun perjuangan tentang perempuan saja atau laki-laki saja, tetapi ketika sudah punya kacamata gender, kita juga melihat orang-orang kelas bawah. Kita melihat orang-orang yang tidak punya kesempatan yang sama seperti kita. Kita juga melihat ada banyak orang yang ingin punya belajar kesempatan seperti kita, tapi belum dikasih kesempatan gitu ya. Nah, ketika dampak ketika orang tidak memahami kesetaraan gender, ya pasti dia akan bisa jadi menjadi ini. Dalam konteks kekerasan seksual, dari dulu aku selalu menyampaikan bahwa ada dua hal orang itu melakukan kekerasan seksual. Yang pertama adalah karena pure dia memang tidak tahu bahwa apa yang dilakukan itu adalah kekerasan seksual. Itu. Yang kedua, dia itu tahu tapi dia tetap melakukan. Jadi semacam mindset pelaku aja sih gitu. Nah, sama halnya ketika dampak dari orang tidak paham tentang kesetaraan gender. Dia bisa jadi menjadi pelaku yang justru gender atau tidak sepakat dengan kesetaraan gender misalnya. Tapi dia bisa jadi karena belajar itu memahami bahwa tidak hanya perempuan yang dirugikan, tapi juga laki-laki misalnya. Itu kan dalam prinsip atau perjuangan nilai-nilai kemanusiaan kan itu sama gitu loh. Artinya kan kita ini memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan kok. Kita kalau bicara kesetaraan gender, kita memperjuangkan itu. Bukan yang kita asal berjuang, pokoknya kesetaraan gender lah, udah selesai. Bukan, gitu. Nah, dampaknya ya itu tadi, bisa jadi orang tuh akhirnya menjadi pelaku dari bentuk ketidakadilan gender itu, bisa jadi orang tuh akhirnya merugikan orang lain berangkat dari ketidakpahamannya itu. Kalau bicara dampak sih cukup banyak gitu ya, apalagi dalam konteks kebudayaan, dalam konteks sosial. Itu kalau konteksnya adalah pemimpin misalnya. Pemimpin yang tidak paham kesetaraan gender bisa jadi dia akan menghadirkan kebijakan atau nilai atau prinsip kesetaraan gender terjadi itu semoga menjawab ya, atau masih gimana? Ya, seperti itu. Rekan Fastcloud, apakah sudah cukup jelas? Udah, makasih Kak, makasih. Silakan. Oke. Boleh.
Baik. Sepertinya ini ingin bertanya atau mungkin ada yang mau bertanya lagi kepada rekan-rekan peserta, masih dipersilahkan. Mungkin jika tidak ada, maka sesi tanya jawab kali ini kita tutup ya. Oke, sebelum kita menutup webinar kita pada hari ini, kepada Mbak Dewi Afifah dipersilahkan untuk menyampaikan closing statement. Dewi. Oke, bicara tentang perjuangan kesetaraan gender itu bukan hanya perjuangan untuk perempuan, tapi laki itu harus sama-sama berjuang. Laki-laki dan perempuan menjadi mitra yang baik dalam perjuangan kesetaraan gender. Keilmuan tentang kesetaraan gender itu untuk sahabat-sahabat, teman-teman pahami, untuk teman-teman mengerti, untuk teman-teman bahwa keberangkatan teman-teman untuk belajar apapun ketika sudah paham tentang kesetaraan gender dan tahu cara memperjuangkannya, maka silakan perjuangkan. Dan menjadi pejuang kesetaraan gender itu bukan yang hari ini ikut webinar, besok memperjuangkannya lagi kita bisa menyimpulkan bahwa oh perjuanganku ternyata gagal atau berhasil, bukan. Tapi perjuangan kesetaraan gender itu membutuhkan semangat dan nafas yang panjang gitu ya. Kita nggak bisa hanya 1 atau 2 hari tapi bertahun-tahun gitu ya. Kita belajar memperjuangkan, kita akan melihat fenomena, kita akan melihat masalah, kita akan menyelesaikan sebuah problem, kita akan melihat bahwa kebijakan ini dari perspektif kesetaraan gender itu akan ada. Dan penting untuk teman-teman membekali dirinya tentang kesetaraan gender. Dan ya susah untuk langsung bicara di depan orang banyak kesetaraan gender adalah dan lain sebagainya, tapi silakan berikan pengertian kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu dengan cara yang pasti mudah dipahami, tidak marah, bahasa yang ringan gitu ya, dan bisa diterima gitu. Karena kan biasanya kalau kita paling tahu tuh orang terdekat kita tuh kira-kira cara memberikan pemahamannya itu dengan cara yang apa atau dengan bahasa yang apa, dan itu perlu untuk dilakukan gitu. Kurang lebihnya mohon maaf dari aku. Semoga lain kesempatan bisa ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Dewi yang telah meluangkan waktunya untuk sharing dan diskusi bareng rekan-rekan ini. Semoga yang disampaikan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih Mbak Dewi. Baik, webinar kita yang hari ini telah selesai. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang sudah memperhatikan. Untuk link absen akan dikirim di kolom chat. Silahkan absen terlebih dahulu. Baik, mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan, maupun kendala-kendala teknis lainnya. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia serta rekan-rekan telah menghadiri acara webinar pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang berlaku ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Salam. Aku boleh live dulu nggak ini? Oke, Mbak. Terima kasih. Ya. Mau sesi foto, Mbak. Mau foto dulu. iya. Ya, Oke. foto. Alhamdulillah teman-teman kita udah selesai pada webinar acara hari ini. Yang selanjutnya itu ada sesi foto bersama. Jadi teman-teman silahkan yang belum on cam bisa on cam. Udah siap yang siapa? Boleh. Silahkan teman-teman yang belum on cam tunjukkan senyum. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi boleh gaya bebas, gaya apa aja. 1, 2, 3. Nah, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga dengan acara webinar kali ini ilmu kita bisa bertambah, bisa bermanfaat, dan nggak kerasa sekali kita sudah sampai pada penghujung acara hari ini. Saya selaku MC webinar pada hari ini sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Dewi, Bapak Hamdan selaku DPL, dan rekan-rekan KKN kelompok 98 serta rekan-rekan semua yang sudah berkenan bergabung di acara webinar kita pada hari ini.
Baik, webinar kita hari ini telah selesai. Ucapkan terima kasih dan jangan lupa absen semuanya biar dapat sertifikatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Iya, terima kasih. Dewi. Iya, Terima kasih, sama-sama. Kak Dewi. Oke, udah tak remove semua ya pesertanya. Link absen tolong. Gimana? Link absen tolong kirim ke grup. Oke. Untuk anggota kelompok jangan live dulu ya. Ini siapa sih live? Apa suaranya aku serak? Madang sik madang. Pak Sasa selaku Sa. saksi langsung, monggo snacknya dikeluarkan. Nggih. Dan halo. Ye. Halo. Ya gimana Mas Andra?